Pemerintah Kampung Nezet dan Kampung Ayawasi Timur, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maibrat, menggelar musyawarah Kampung Muskam dalam rangka membahas program prioritas dari penggunaan alokasi dana desa tahun 2022, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Agenda Muskam yang diadakan secara terpisah itu dipimpin langsung masing-masing Kepala Kampung, Nezet Gaspar Tenau, dan Ayawasi Timur Simon Kosamah beserta perangkatnya. Dihadiri tenaga pendamping P3MD diantaranya, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau TAPM, Kilion Inas dan Isyandi, pendamping distrik, Simon Vanataf dan Yohanis Korain, pendamping lokal desa atau PLD, Yohanis Vitalis Kocu, para pendamping tekad, dan warga masyarakat. Selaku tenaga ahli sekaligus pelaksana teknis program, Kilion menjelaskan, Muskam merupakan program pemerintah yang memang dicanangkan tiap tahun. Dan itu harus dilakukan dalam bentuk musyawarah perencanaan bersama sebelum memulai sebuah proses pembangunan di dalam kampung itu sendiri. Ia mengatakan, pemanfaatan dana desa di tahun 2022 ini berbeda dengan tahun lalu. Pasalnya, ada beberapa program prioritas yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat. Program prioritas itu diantaranya, untuk BLT harus 40%, ketahanan pangan 20%, dan pencegahan COVID-19 sebesar 8%. Kampung hanya bisa mengalokasikan 32% dari 100% total anggaran yang ada ke program sektor prioritas lainnya seperti pendidikan, kegiatan pelatihan-pelatihan, kesehatan, dan sebagainya. Maka kegiatan yang sudah jadi prioritas di tahun 2022 itu harus dilaksanakan oleh kampung, mau tidak mau itu wajib. Hanya sisa dari pagu anggaran yang diberikan barulah kembali ke kampung bersepakat di forum untuk menentukan program prioritas yang lain seperti pendidikan, pelatihan-pelatihan, atau pendataan kampung dan lain-lain, ujarnya. Kilion berharap pemerintah kampung agar lebih teliti dan serius dalam menjalankan kewajiban dari prioritas penggunaan anggaran yang telah ada, lebih khusus BLT. Ia mengatakan apabila kurang dari 40% besaran anggaran yang diberikan maka otomatis akan dipotong 50% dari pagu anggaran dan dikembalikan ke kas negara. Dia juga meminta pemerintah kampung agar segera menyiapkan dokumen terkait daftar keluarga penerima manfaat untuk BLT, dan juga dokumen anggaran pendapatan belanja kampung atau APBK. Jadi itu hukumnya wajib dilaksanakan, dan itu menjadi syarat utama penyaluran tahap pertama untuk BLT, tegas Kilion. Kegiatan Muskam di dua kampung tersebut berjalan sukses hingga selesai. Warga terpantau antusias dan aktif mengusulkan berbagai program prioritas kampung untuk menjadi perhatian pembangunan seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Baik, untuk kegiatan Muskam di Kampung Nezet ini bagian dari program yang sudah dicanangkan setiap tahun. Jadi setiap tahun sebelum kita masuk dalam proses pelaksanaan pembangunan, terlebih dahulu kita melakukan musyawarah perencanaan. Jadi ini bagian dari kegiatan yang kita lakukan setiap tahun. Untuk tahun anggaran 2022, sudah tidak kita ada kebijakan baru yang sudah ditetapkan langsung dari pusat, yang berkaitan dengan BLT, COVID, dan ketahanan pangan. Terkait BLT, sesuai dengan PMK 190 tahun 2021 bahwa untuk BLT 40% dari pagu anggaran masing-masing kampung. Itu wajib disalurkan. Apabila setiap kampung tidak mencapai 40% itu pagu anggarannya, dana itu tetap di kas negara. Untuk COVID dianggarkan dari pagu anggaran sebesar 8%. 8%. Dan untuk ketahanan pangan dianggarkan 20%. Itu sudah wajib. Untuk kegiatan BLT apabila tidak dilakukan oleh kampung, maka konsekuensinya dipotong 50% dari pagu anggaran untuk tahun 2023 nanti. Jadi seandainya 100 juta pagu anggaran, kalau tidak dilakukan untuk kegiatan BLT maka dipotong 50%, berarti sisa anggarannya 50 juta. Itu konsekuensinya harus diterima oleh kampung. Maka kegiatan yang sudah menjadi prioritas di tahun 2020 harus dilaksanakan oleh kampung. Mau tidak mau harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Hukumnya wajib dilaksanakan. Ya, dari hasil pembahasan musyawarah di Kampung Nezet,
dianggarkan juga untuk biaya pelatihan sistem keuangan desa, pelatihan kewirausahaan, pelatihan kader teknik, terus dialokasikan juga anggaran untuk kesehatan, dalam hal ini penanganan stunting, terus pendataan SDGs dan IDM untuk tahun anggaran 2022. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Terus tadi terkait bantuan-bantuan biaya apa lain-lain itu memang dari kampung ya? Sisa anggaran nanti dihitung persennya, misalnya 40% pagu anggaran untuk BLT, 8% untuk COVID, 20% untuk ketahanan pangan, dan kegiatan pelatihan tadi, sisa anggarannya baru kami kembalikan kepada forum. Kegiatan apa yang mereka usulkan untuk pembiayaan di tahun anggaran ini. Oleh karena itu, untuk syarat-syarat penyaluran BLT adalah daftar peraturan kepala kampung terkait daftar penerima manfaat, keluarga penerima manfaat itu harus masuk. Terus untuk syarat jalur yang berikutnya adalah anggaran pendapatan belanja kampung (APBK). Itu harus disiapkan oleh kampung. Itu menjadi syarat penyaluran tahap pertama BLT. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.